Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Tiastu, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Willy Zayanti MPD, dosen tetap Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, dengan NIDN 1120069201. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan narasi bidang pengajaran sebagai dosen dari rangkaian pernyataan dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu PDD UKT TPT, dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025. Video pembelajaran ini saya susun dalam beberapa komponen utama, yaitu 1. Delivery yang mencakup penjelasan deskripsi mata kuliah. Yang kedua, interaction, yaitu bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada assessment, yaitu atau sistem penilaian yang saya terapkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Belajar dan Pembelajaran Matematika dengan kode mata kuliah PMT 1417. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa semester 4 Program Studi Pendidikan Matematika. Dengan bobot 3 SKS, terdapat 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka untuk materi dan 2 kali evaluasi, yaitu untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk deskripsi mata kuliah ini meliputi mata kuliah yang memuat secara komprehensif mengenai teori, filosofi, paradigma, hakikat, prinsip-prinsip dasar, perkembangan, dan problematika belajar dan pembelajaran, khususnya dalam bidang matematika dan aplikasinya di dalam kelas. Lalu bahasan tentang pembelajaran lulusan, di mana mahasiswa mengetahui pengetahuan dan langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif, dan sistematis, serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non-akademik. Lalu menguasai secara mendalam karakteristik peserta didik dari aspek fisik, psikologis, sosial, dan kultural untuk kepentingan pembelajaran. Juga ada menguasai belajar dan menguasai teori belajar dalam pembelajaran matematika. Lalu ada capaian pembelajaran mata kuliah, di mana mahasiswa mampu merumuskan hakikat belajar dan pembelajaran matematika, hakikat matematika, peran, fungsi, tujuan, dan karakteristik matematika sekolah melalui studi literatur. Lalu mampu memahami teori-teori belajar dan menganalisis penerapannya dalam pembelajaran matematika. Untuk referensi atau pustaka yang digunakan, saya menggunakan satu buku Strategi Belajar Matematika Kontemporer dari penerbit Jika. Penulisnya ada Suherman, lalu ada Pengantar Teori Belajar dan Pembelajaran, penulisnya ada Uno Hamzah. Untuk pendukung, saya juga menggunakan Mengajar Belajar Matematika, penulisnya Hudodo, lalu ada Teori-teori Belajar dalam Pembelajaran Pendidikan, ada Istiadah, dan referensi lainnya yang mendukung. Untuk metode dan sistem perkuliahan, saya menggunakan Studi Center Learning dengan pembelajaran Cooperative Learning, di mana jumlah pertemuan sebanyak 14-16 kali disertai UTS dan UAS. Untuk metode perkuliahan dilakukan secara tatap muka dengan strategi ceramah, diskusi, presentasi, dan proyek. Untuk media pembelajaran yang digunakan, saya menggunakan Microsoft PowerPoint, Quizzes, LCD, dan laptop. Pada video ini, kita akan memasuki pertemuan keempat yang akan saya paparkan secara khusus, yaitu mahasiswa menjelaskan teori-teori belajar yang dikemukakan para ahli, lalu mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori belajar konstruktivisme dan tokoh-tokohnya. Selanjutnya, pada komponen interaction, saya menerapkan pendekatan student center learning, di mana mahasiswa menjadi pusat pembelajaran. Mereka aktif berdiskusi dalam kelompok kecil, melakukan kegiatan diskusi antar individu, serta mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Di dalam pertemuan keempat ini, saya membagi mahasiswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian saya beri tugas untuk menganalisis materi yang telah disampaikan melalui PowerPoint. Mereka berdiskusi
permasalahan yang muncul dan mencari solusi bersama, lalu menyampaikan hasilnya melalui presentasi. Untuk komponen asesmen, saya mengacu pada pedoman penilaian akademik Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan dengan bobot nilai A istimewa, yaitu pada nilai rentang 80-100, baik sekali, B+, untuk rentang nilai 76-79, baik untuk B, untuk rentang nilai 70-75, cukup baik untuk C+, pada rentang nilai 60-69, cukup untuk C, rentang nilai 50-59, kurang untuk D pada rentang nilai 40-49, dan gagal untuk E rentang nilai 1-39. Aspek-aspek yang dinilai untuk menentukan bobot nilai akhir meliputi kehadiran 10%, performance 30%, penugasan 30%, UTS 10%, dan UAS 20%. Nilai akhir mata kuliah merupakan hasil penjumlahan 5 komponen tersebut dibagi 5. Untuk kriteria penilaian ada 2, yaitu ketepatan menjelaskan atau mendemonstrasikan materi. Yang kedua ada kreativitas saat mengerjakan proyek. Untuk penilaian presentasi dilakukan menggunakan rubrik penilaian yang mencakup berbagai aspek seperti keaktifan, kerjasama, ketepatan analisis, serta kualitas presentasi. Saya juga menggunakan rubrik khusus untuk presentasi proyek agar penilaian dapat dilakukan secara objektif dan transparan. Untuk rubrik penilaian presentasi proyek ada 4 kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang baik, di mana untuk penilaian adalah kreativitas, isi konten, dan variasi, serta presentasi. Untuk skor akhir, jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan skor maksimal dikali dengan 100. Demikian pemaparan singkat saya di dalam video ini. Selanjutnya, silahkan simak cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa mohon dipimpin oleh ketua tingkatnya. Silakan Alif. Kita mulai kegiatan hari ini, alhamdulillah kita berdoa sama. Oke, baik. Sebelum masuk ke mata kuliah kita hari ini, masih ingat tentang minggu lalu, yaitu tentang teori behaviorisme. Ada yang ingat nggak apa itu? Kebiasaan. Oke. Jadi hari ini capaian yang ingin kita capai adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori yang kita pelajari hari ini. Terus indikatornya adalah mampu menjelaskan teori belajar kognitivisme dan tokoh-tokohnya, mampu menjelaskan teori belajar konstruktivisme dan tokoh-tokohnya. Sebelum masuk tadi, Ibu sudah bertanya minggu lalu kan tentang behavior. Behavior, ada yang masih ingat apa itu behavior? Tentang perubahan atau tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Untuk perubahan yang dialami contohnya di siswa itu adalah dalam hal kemampuannya dengan cara yang baru, misalnya nih sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Dosen memanggil siswanya. Terus apalagi misalkan nih temennya yang si A dengan si B berinteraksi, itu termasuk salah satu behavior nggak? Ya. Oke. Hari ini kan kita pelajari adalah tentang teori konstruktivisme. Apa itu? Sebelumnya ada yang tahu apa itu teori konstruktivisme? Apa? Ini ada tujuan pembelajaran kita itu ya. 1. Memahami konsep dasar teori kognitivistik dan konstruktivistik. 2. Membandingkan prinsip-prinsip kedua teori ini. Dan yang terakhir adalah menganalisa penerapan teori dalam konteks pembelajaran matematika. Jadi konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Ada yang bisa paham dari definisinya ini? Pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan yang mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Nah, konstruktivisme ini lebih memaknai belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuan sesuai dengan pengalamannya. Contoh, di dalam kelas sebelumnya kalian hanya tahu bahwa warna langit itu apa? Biru.
Padahal yang aslinya ketika kalian belajar di dalam sains IPA, apa yang aslinya sebenarnya warna langit? Putih. Itu adalah salah satu bentuk teori konstruktivisme. Di dalam teori belajar konstruktivisme ini dikembangkan teori kognitif, yaitu satu, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir aktif. Contoh tadi pertanyaan barusan Ibu. Akhirnya kalian mikir nggak awan itu warnanya biru atau putih? Putih. Langit biru. Awan? Putih. Yakin? Ada yang bilang itu abu-abu. Cari dulu kira-kira awan itu secara ilmiahnya warnanya apa? Secara ilmiah langit itu warna biru. Terus awan? Awan. Kalau langit warna biru, Secara ilmiah itu warna putih. cahaya matahari memantulkan ke dalam laut, akhirnya membentuk suatu warna. Sebenarnya airnya ya bening aja. Terjadi karena pantulan dari cahaya matahari. Kita masuk ke dalam tokoh-tokoh konstruktivisme. Dibacanya apa? Teori belajar konstruktivisme ini yang dikembangkan oleh Jean Piaget dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif, yaitu personal konstruktivism. Nah, Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivis pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Seperti tadi contohnya. Konstruktivisme, Piaget menekankan pada proses yang dilalui siswa untuk mengetahui sesuatu dan tahapan yang dilalui untuk memperoleh pengetahuan tersebut. Contoh, gak usah jauh-jauh, air laut, air kolam renang. Pernah kalian lihat? Nah, seperti itu contohnya kalau misalnya diterapkan di alam bebas. Jadi yang kedua adalah tentang teori Vygotsky. Sudah kenal, ada siapa yang tahu dengan Vygotsky? Oke, kalau teori belajar Vygotsky yaitu tentang menekankan pada sosiokultural dan pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Contohnya apa? Mengikuti tingkah laku. Orang tuanya mungkin atau orang-orang sekitarnya, betul. Lagi? Di daerah yang lingkungan misal keras atau ada pemabuk apa gitu loh Bu, jadi terbawa arus gitu loh Bu. Jadi anaknya ikut-ikutan juga. Nah, kalau dia itu di lingkungan yang agamis itu anaknya juga agamis gitu. Terus kira-kira tapi bisa nggak ada tidak terbawa arus dengan lingkungan sekitarnya? Berapa persen? Kenapa? Karena otak kita itu kalau terus dimasuki dengan data-data yang negatif, otomatis kan akan mengikuti negatif. Kecuali kalau misalnya kita sadar dari diri sendiri bahwasanya itu nggak bagus dan kita bisa membatasi diri, kemungkinan ya walaupun kadang bisa goyah juga sih. Tuh, jadi sebenarnya di dalam teori Vygotsky itu adalah tentang bagaimana menekankan pada sosiokultural dalam lingkungan mempengaruhi reaksi sosial di dalam diri. Jadi contohnya seperti tadi, misalnya di dalam suatu lingkungan rajin beribadah mama papanya, kemungkinan besar anaknya bakal betul. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya seandainya lingkungannya penuh dengan mungkin hal-hal negatif, kemungkinan besar bisa jadi anak tersebut ikut dalam hal-hal yang negatif. Di sini Vygotsky merupakan tokoh dari teori belajar konstruktivistik yang menekankan bahwa manusia secara aktif menyusun pengetahuannya dan memiliki fungsi-fungsi mental serta memiliki koneksi sosial. Inti dari teori ini adalah penggunaan alat berpikir, yaitu otak kita yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Makanya mungkin dari kebiasaan satu keluarga dengan keluarga lainnya itu akan berbeda. Individu dan individu satunya mungkin berbeda. Misalnya Wiyatus Soleha mungkin berbeda dengan Nur Hasanah karena mungkin satu dari lingkungan keluarga yang berbeda. Kedua, mungkin budayanya. Yang satu mungkin dari daerah mana? Madura. Yang satu Banjarmasin. Dari latar belakang budaya aja sudah sangat berbeda. Yang mungkin kedua adalah pendidikan. Mungkin ada yang sampai hanya tamatan, mungkin orang lain tamatannya SMA saja, atau misalnya ada juga orang tuanya yang tamatannya S2 atau S3. Itu kira-kira hasil pendidikan orang tuanya sama atau tidak? Beda. Nah, itu salah satu masuk di dalam teorinya Vygotsky. Apa ciri-ciri teori belajar tentang konstruktivisme? Ada yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Satu, mencari tahu dan menghargai titik pandang atau pendapat siswa. Kedua, pembelajaran dilakukan atas dasar pengetahuan awal siswa. Jadi misalnya anak SD taunya berhitung itu mungkin hanya 1 sampai 10. Lalu nanti ketika dia naik kelas, maka akan bertambah pengetahuan itu bahwa angka itu tidak hanya 1 sampai
10, tapi ada yang namanya puluhan, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Nah, yang ketiga, memunculkan masalah yang relevan dengan siswa. Keempat, menyusun pelajaran yang menantang dugaan siswa. Contohnya apa? Contohnya misalnya, ketika kalian masih anak-anak, pernah nggak kalian berpikiran tentang aku ini anak kandung atau anak dapetan? Pernah nggak ada yang mikir kayak gitu? Ada yang pernah nggak? Yang pernah, kenapa jadi berpikir seperti itu? Karena enggak mirip abah. Oh, terus? Tapi golongan darahnya Oh, golongan. Akhirnya kenapa jadi yakin? sudah dites. Oh, sudah dites. Oh, tes DNA. Hah? Terus darah aja. Oh, tes darah. Oke. Sikap sama orang tua, sama abah, sama Oke. Jadi yakin bahwa Alif anak orang tuanya. Oke. Atau dia siapa? Ada Selfie. Selfie kenapa ngerasa bahwa dulu pernah sempat berpikir kayak aku bukan anak orang tuaku sesuai dengan dugaan anak tersebut. Bahwa bener nggak nih aku anak kandung atau kayak yang kelima, menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Jadi misalkan di dalam kelas untuk penilaian sikap biasanya guru menilai siswa seperti apa perilakunya. Misalnya contohnya apa? Dalam waktu, misalnya kalau untuk keagamaan dalam waktu sholat. Ketika azan berkumandang, biasanya guru menilai siswa itu langsung pergi sholat atau tidak. Atau dia menunda sholatnya. Itu bisa terlihat dari sikapnya. Ada beberapa siswa yang mungkin ternyata sudah langsung buru-buru untuk pergi melaksanakan sholat. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin menunda sholatnya. Nah, itu salah satu masuk di dalam menilai hasil pembelajaran dalam konteks pembelajaran sehari-hari. Jadi dia melihat gurunya kayak, oh ini anak di dalam kesehariannya ternyata seperti ini. Nah, itu kan bisa dimasukkan ke dalam penilaian sikap, nilai mata pelajaran, tetapi juga penilaian tentang sikapnya, kesopanannya, perilaku sosialnya terhadap teman. Terus juga ada tentang agamanya juga ada. Selanjutnya apa? Siswa lebih aktif dalam proses belajar karena fokus belajar mereka pada proses pengintegrasian pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman atau pengetahuan lama yang mereka miliki. Contohnya kira-kira seperti apa? Selalu di ini Bu, ke konteks kayak bangun datar bangun ruang itu Bu. Oke. Kalau di bangun datar dia sudah punya pengalaman menghitung misal masjid panjang dari lebar. Kayak kalau di kubus itu kan sisinya ada 2 kalau persegi. Nah, nanti kalau kubus dia dikalikan lagi 3 sisinya. Jadi dari situ dia belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi peningkatan kognitifnya ada. Betul. Jadi misalkan dari satunya dari sisi persegi dulu, itu adalah bangun datar. Setelah itu masuk lagi ke dalam bangun ruang. Nah, itu salah satu contohnya. Yang 7, tiap pandangan sangat dihargai dan diperlukan. Yang 8, proses belajar harus mendorong kerjasama tapi bukan untuk bersaing. Nah, ini bisa dikatakan dengan pembelajaran kooperatif. Jadi siswa diajak untuk belajar bekerja sama tetapi bukan untuk bersaing, tetapi belajar untuk berkolaborasi dengan temannya menghasilkan suatu hal yang baru. Contoh misalkan kalian ibu minta untuk mengerjakan tugas berkelompok. Ibu mengharapkan kalian masing-masing individu dapat bekerja sama membuat satu atau menghasilkan suatu tugas. Yang mana mungkin tidak semua orang bekerja, tapi yang ibu harapkan adalah kalian setidaknya semua bekerja sama untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang ke-9, kontrol kecepatan dan fokus pembelajaran ada pada siswa. Tiap-tiap orang itu punya kemampuan pembelajaran yang berbeda. Ada yang cepat menangkap pelajaran, ada yang lambat. Mungkin tiap-tiap orang punya kesadaran terhadap itu. Yang 10 adalah pendekatan konstruktivis, memberikan pengalaman belajar yang tidak terlepas dengan apa yang telah dimiliki langsung oleh siswa. Sebelum masuk selanjutnya ke prinsip-prinsip teori belajar konstruktivis, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, setelah ini ibu minta kalian bikin kelompok 3-3. Jadi ada satu kelompok yang 4 orang, ada yang sisanya 3 orang. Oke, membentuk dulu. Nah, di sini kalian ibu minta untuk membuat, nah di dalam kelompok kalian, 1, bandingkan penerapan teori kognitivis dengan konstruktivis di dalam kelas. 2, buat desain aktivitas pembelajaran berbasis teori konstruktivistik. Yang ketiga, presentasikan dan refleksikan hasilnya sekarang juga maksudnya. Silahkan ibu beri waktu 10 menit.
Sudah? Oke. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Kelompok 1. Silakan maju ke depan. Ada satu orang yang mungkin mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ayo silakan. Iya. Boleh. Kamu mau aja kan? Iya. Bandingkan penerapan. Kalau di sini lu memahami teori belajar kognitivistik itu tuh lebih ke peserta didik diajari untuk menerima informasi yang diterimanya gitu loh. Jadi pelajaran guru menjelaskan kayak mengarahkan bagaimana cara menerimanya. Sedangkan kalau konstruktivisme itu kita tinggal melihat hasil dari ilmu yang mereka terima, bagaimana sih mereka menangkap ilmu itu untuk dikelola mereka sendiri gitu. Kalau pemahaman lo seperti itu. Kalau desainnya mungkin bisa dengan pembelajaran di luar ruangan. Jadi kalau itu yang langsung terjun ke lapangan mengamati, jadi mereka itu lebih mengeksplor apa yang mereka dapat, jadi dikeluarkan sendiri apa dengan pemahaman mereka yang berbeda-beda. Seperti itu kalau pemahaman gue. Oke, baik. Terima kasih. Kasih plusnya dulu dong. Oke, kelompok selanjutnya. Silakan maju ke depan. Baiklah, saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. Di sini perbedaan atau perbandingan terkait teori kognitivisme dengan konstruktivisme, yaitu kalau kognitif itu fokusnya pada proses penerimaan informasi pengetahuan di siswanya, Bu. Kalau konstruktivismenya itu lebih mengarah pada keaktifan siswa dalam membangun dan penalaran sendiri dari pengalaman yang sudah dipelajari. Untuk desain pembelajarannya itu dengan cara ada 5E kalau kami tadi, yaitu explore. Yang pertama itu engage atau mengaitkan dengan pengetahuan awal, kemudian ada explore. Nah, jadi siswa itu mengeksplorasi yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian explain, yaitu penjelasan terkait konsep-konsep yang ada. Kemudian ada elaborate atau pengaplikasian konsep tadi. Yang terakhir ada evaluasi. Oke, kasih. Terima kasih. Oke, kelompok terakhir silakan maju ke depan. Soal nomor 1, perbandingan teori kognitivistik dan konstruktivistik. Kalau perbedaan dari antara dua ini, kognitivistik siswa lebih pasif, fokus, menerima dan memahami materi dari guru. Kalau konstruktivistik, siswa aktif, membangun pengetahuan sendiri lewat pengalaman dan diskusi. Dan soal nomor 2, desain aktivitas konstruktivistik. Salah satunya contohnya diskusi kelompok, eksperimen sederhana, presentasi hasil. Dan tujuannya siswa menemukan konsep sendiri, bukan hanya mendengar. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, betul ya. Jadi tadi yang kalian jelaskan tadi itu adalah dari perbandingan antara teori kognitivistik dengan konstruktivistik. Dimana kalau kognitif itu lebih berdasarkan kepada pemikirannya, tapi kalau seandainya teori konstruktivistik tetap tentang membangun pengetahuannya. Seperti itu. Jadi kalau untuk desainnya tadi benar, tadi ada yang dari pembelajaran di luar ruangan, terus tadi ada juga yang dengan cara pengelompokan, terus disuruh untuk explore, terus tadi untuk kelompok terakhir tadi apa? Diskusi. Nah, itu benar. Oke, baik. Setelah ini Oke, sebelum lanjut
Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, maka Ibu Aduh. Kenapa ini nggak bisa? Nah, ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Ganti yang putih aja deh. Nah, nih. Nggak kelihatan ya? Nah, ini adalah tugas individu yang harus kalian kerjakan. Minggu depan akan harus kalian kumpulkan. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Oke, Ihsan. Tolong simpulkan tentang pembelajaran kita hari ini apa, San? Pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwasanya teori pembelajaran konstruktivisme itu adalah pengembangan dari kognitivisme, di mana kalau di dalam konstruktivisme itu penggabungan dari cara penerimaan ilmu pengetahuan, kemudian siswa atau peserta didik ini mampu dalam mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapatkannya. Oke, baik, terima kasih Ihsan. Oke, selanjutnya minggu depan ingat ya, kita akan mempelajari tentang teori humanisme dan teori pembelajaran matematika. Oke, cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.